di Pasca sini. vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap AG, bagaimana sikap dari keluarga David Ozora? Saat ini kami sudah bergabung, saudara, bersama dengan kuasa hukum David Ozora yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Ada Melisa Anggraini. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Mbak Melisa, bagaimana sikap keluarga ketika sudah disampaikan vonis bagi AG? Iya, tadi kita melihat putusan dari Hakim Tunggal ini dalam pertimbangannya sudah menyatakan seluruh unsur-unsur terpenuhi secara sempurna terkait dengan pasal 355 ayat 1 junto 55 KUHP, di mana penganiayaan berat terencana turut serta terpenuhi. Nah, tetapi ketika dibacakan putusan itu 3 tahun 6 bulan. Memang menurut kami ini putusannya cukup ringan mengingat seluruh unsur terpenuhi. Ternyata hakim menyampaikan ada unsur yang meringankan. Tentu dari keluarga tidak sesuai dengan ekspektasi kami yang berharap kepada anak pelaku di mana perbuatannya dia secara tindak pidana sudah terpenuhi perbuatan jahatnya yang mengakibatkan anak korban sampai hari ini masih dirawat 50 hari di rumah sakit. Jadi kami berharap kepada jaksa penuntut umum tetap melakukan upaya hukum banding terhadap pelaku anak ini sehingga bisa dimaksimalkan terkait dengan uh, putusan terkait dengan pidana anak. Ya, karena ada sempat kekecewaan ketika tuntutan di pekan lalu ya, ayah Ya, David menyinggung soal memintanya 6 tahun setengah dari ya. hukuman orang dewasa. Jadi selain tadi berharap pada jaksa, apalagi upaya yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga soal vonis yang dijatuhkan terhadap AG ini, Mbak Melisa? Ya, tentunya karena kita direpresentasikan oleh jaksa penuntut umum, tentu kita hanya bisa mendorong kepada jaksa untuk melakukan banding. Menurut kami dalam pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kan sudah mengakomodir terkait dia anak yang masih usia anak, ya, di mana masa depannya masih panjang, prinsip hukuman terhadap pelaku anak ini adalah segala macam yang diatur dalam rumusan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga sudah dikurangi setengah dari hukuman pidana dewasa. Jadi kami berharap 6 tahun itu sudah merasionalisasikan apa yang harusnya diterima oleh pelaku anak. Nah, tetapi kami tetap mengapresiasi pertimbangan yang disampaikan oleh hakim tadi itu sudah sempurna terkait dengan perbuatannya. Namun terkait dengan yang meringankan, saya rasa jadinya double meringankan ya, gitu. Sudah dikurangi setengah lalu diringankan lagi, seperti itu, Mas. Oke, Mbak Mel, ketika selama persidangan, apakah ada yang disampaikan oleh AG ini kepada keluarga permohonan maaf atau tindakan yang menyesal, ia merasa menyesal terlibat dalam kasus ini atau bagaimana? Yang disampaikan oleh anak AG tentu ada permohonan maaf, penyesalan, namun dalam proses pemeriksaan di persidangan itu juga disampaikan oleh hakim tunggal tadi dalam pertimbangannya bahwa banyak sekali kebohongan dari anak AG terutama terkait pelecehan dan lain sebagainya itu yang difitnah kepada anak korban itu kan terlihat itu bukan perwujudan dari kata maaf seperti itu sehingga kami tidak melihat kalau dia benar-benar melakukan permohonan maaf dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tetapi kami melihat dan sudah disampaikan dalam pertimbangan majelis tidak dilakukan kebenaran-kebenaran itu. Baik, jadi Anda dan juga tentu keluarga David melihat permohonan maaf yang disampaikan AG ini tidak tulus atau seperti apa, Mbak Melisa? Ya, tidak diwujudkan dalam perbuatan. Kata-kata maaf itu kan perbuatan ya. Kalau kata-kata saja ya orang semua bisa bilang maaf, tetapi perwujudannya apa? Ketika dia menyesali harusnya dia membuka seterang-terangnya apa yang terjadi, mengapa si pelaku MDS itu segetol itu ingin melakukan penganiayaan terhadap anak korban, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak-tidak seperti pelecehan, dipaksa dan lain sebagainya. Seperti Oke. itu. Kalau tadi Anda masih menunggu ya kalau jaksa menunggu untuk banding atau tidak, bagaimana dengan kuasa hukum AG? Apakah mengajukan banding di jalannya sidang tadi, Mbak Melisa? Karena kan kita juga terbatas ya aksesnya di sana. Ya, tadi pada akhir persidangan, majelis hakim memberikan waktu untuk pikir-pikir baik terhadap jaksa penuntut umum maupun terhadap kuasa hukum pelaku anak. Nah, dalam waktu ini akan ditentukan kemudian apakah akan dilakukan banding. Nanti kita juga akan berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum untuk meminta terkait banding ini.
Baik, Mbak Melisa juga yang jadi pertanyaan kondisi David saat ini seperti apa sih di tengah sidang AG, sidang vonis AG, kondisi David seperti apa, keluarga seperti apa saat ini? Untuk ayahnya David tentu masih fokus kepada pendampingan proses terapi yang dilakukan kepada David. Memang secara kognitif sudah mulai ada perbaikan, namun komunikasinya jauh mundur ke belakang, artinya belum ada komunikasi dua arah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dan dia belum mengetahui dan memahami mengapa dia sampai saat ini dirawat di rumah sakit seperti itu. Jadi nyata sekali cedera otak berat yang dialami oleh David karena komunikasinya benar-benar bukan seperti kita berkomunikasi dengan David seperti yang sedia kala. Baik, tentu banyak yang mendoakan agar David segera pulih, segera bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Kami ucapkan terima kasih Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini.